meledak. Di dunia yang dikenal sebagai Accelerathna, sebuah dunia penuh dengan misteri dan tantangan, yang menanti siapa saja yang berani masuk ke dalamnya. Dunia ini penuh dengan keajaiban, namun juga dihuni oleh makhluk berbahaya, dan musuh yang siap menghancurkan siapa saja yang tidak siap. Seorang pahlawan yang terpilih, yang dipilih oleh takdir, dipanggil untuk berjuang di dunia ini. Ia harus bertahan hidup, mengembangkan kekuatan, dan mengalahkan berbagai tantangan yang dihadapinya. Sebuah suara misterius mengungkapkan tujuan utamanya, bertahan dan tumbuh lebih kuat di dunia ini. Namun, tantangan yang pertama datang dengan sangat cepat. Pahlawan ini segera menghadapi serangan makhluk buas, yaitu seekor monster besar yang menyerang dengan ganas. Saat makhluk itu menggigit lengannya, suara teriakan kesakitan terdengar jelas, dan pahlawan ini terlempar ke tanah. Meski terluka, pahlawan itu tidak menyerah begitu saja. Dengan keberanian dan semangat yang membara, ia berusaha melawan monster tersebut dengan segala kekuatannya. Teriakannya menggema di udara, menunjukkan betapa besarnya tekadnya untuk bertahan hidup. Namun, pertempuran belum usai. Monster itu terus mengejar, dan pahlawan kita, meskipun terdesak, terus berusaha untuk menghindar dan melawan balik. Teriakan kesakitan terdengar lagi, dan pahlawan itu terjatuh. Namun masih berusaha untuk bangkit. Dengan tekad yang semakin kuat, pahlawan itu terus berlari, dan suara jeritan dari makhluk buas itu pun terdengar semakin mendekat. Apakah pahlawan ini akan mampu bertahan dalam dunia yang penuh dengan bahaya ini? Hanya waktu yang akan menentukan. Pria itu terjatuh dengan posisi terlentang, nafasnya terengah-engah. Ia tampaknya baru saja terjatuh atau dikejar. Sesuatu yang membuatnya berada dalam situasi yang sangat kacau. Di depannya, ada seekor anjing besar dan mengerikan yang sepertinya sedang mengejarnya. Ketika ia bangkit, ia tampak sangat kebingungan dan ketakutan. Bertanya-tanya apa yang terjadi, serta bertanya-tanya di mana dirinya berada. Seakan-akan ia terperangkap dalam dunia yang tidak ia kenal. Saat itu, ia melihat seekor anjing dengan mata merah menyala, yang jelas mengancam hidupnya. Pria itu semakin panik dan merasa terancam dengan keberadaan makhluk tersebut. Ia terkejut dan ketakutan ketika anjing itu semakin dekat, siap menerkamnya. Adegan ini menegaskan situasi yang sangat genting bagi karakter utama. Dalam situasi yang mendesak, pria itu menyadari bahwa dia harus bertindak cepat. Di dalam pikirannya, ia merasa bahwa hanya ada satu pilihan yang bisa dia lakukan, yaitu bertahan hidup. Jika ia tidak melawan atau bertindak, makhluk tersebut bisa saja menghabisinya. Ia akhirnya mengambil keputusan untuk melawan anjing tersebut. Meskipun dengan penuh rasa takut, jika aku tidak membunuhnya, dia akan membunuhku, pikirnya, menyadari bahwa hidupnya bergantung pada keberaniannya untuk bertindak dalam pertempuran ini. Karakter pria itu kini terjebak dalam situasi yang semakin genting. Dia mencoba memberi peringatan kepada anjing besar itu dengan berteriak, "Jangan mendekat." Namun, ancaman dari makhluk tersebut semakin terasa dekat dan nyata, meningkatkan ketegangan yang ada. Tiba-tiba, di tengah kebingungannya, muncul sistem atau antarmuka yang menunjukkan level. Karakter ini semakin terkejut dan bertanya, "Untuk apa kau menyerangku?" Karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah itu, sebuah baris panduan muncul di hadapannya. Setelah melihat baris panduan tersebut, dia membaca informasi yang menunjukkan bahwa anjing itu adalah monster level terendah di Accelerathna. Dengan kekuatan mirip pria dewasa yang tidak memiliki perlengkapan, ini memberi sedikit harapan bahwa mungkin dia masih bisa bertahan hidup jika dia bertindak dengan cerdik. Ketika sistem memberitahu bahwa pemain bisa level up dengan mendapatkan pengalaman dari mengalahkan monster kuat, karakter utama semakin kebingungannya semakin bertambah. Apa-apaan ini? Pikirnya, merasa seperti sedang berada di dalam dunia game fantasi yang tidak dia mengerti. Tiba-tiba, saat situasi semakin mendesak, karakter utama berpikir, apa aku terjebak di dunia game fantasi? Ada rasa terkejut yang besar di wajahnya. Namun, sebelum dia sempat mencerna sepenuhnya, dia menyadari bahwa ia tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Dalam sekejap, ia kembali terbangun di dunia nyata. Di kamar tidurnya, merasa seperti tidak ada yang terjadi. Namun, ia perlahan mulai menyadari bahwa mungkin dia baru saja
mengalami mimpi yang sangat nyata. Aku perlahan akan bangun setiap hari di siang hari, pikirnya, dengan rasa keheranan dan ketidakpastian yang menghantui dirinya. Setelah bangun dari tiduran panjang, karakter pria ini mulai merasa bingung tentang kehidupannya, yang terasa sangat membosankan. Dia berpikir apakah dia terlalu malas, karena baru saja selesai dari kewajiban wajib militer selama 3 bulan. Walaupun dia merasa berhak untuk beristirahat, dia juga merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia mengenang pengalamannya selama 3 bulan terakhir. Meskipun dia merasa siap untuk kembali ke kehidupan normal dan berkontribusi dalam masyarakat, 3 bulan yang dilaluinya terasa hanya seperti kabut hitam yang tak berkesudahan, dan tidak ada yang berubah dari dirinya. Ketika berusaha untuk mengisi waktu, ia hanya menghabiskan hari-harinya dengan membaca buku atau materi lain. Namun tetap merasa ada yang kurang, tidak ada yang berubah dariku. Bahkan dalam 2 tahun terakhir, katanya, merasa seperti terjebak dalam rutinitas yang membosankan dan tak memberikan kepuasan. Ia merenung tentang kenyataan yang harus dihadapinya sambil bersandar di kursi, merasakan bahwa kehidupan semakin membosankan baginya. Dengan segala kegiatan sehari-hari yang terus berulang, ia merasa terperangkap dalam kebosanan yang tak ada habisnya. Saat segala sesuatunya terasa membosankan, dia menemukan sedikit hiburan dengan memakan makanan ringan. Meskipun tetap dalam suasana yang penuh kebosanan, ia mencoba untuk menikmati momen itu. Meskipun ia tahu itu bukan solusi jangka panjang untuk kebosanan yang dirasakannya. Ryu Hanbin terkejut saat mendapati dirinya terjatuh dari kursinya, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Gumamnya, kebingungannya semakin mendalam. Sebuah kekuatan tak terlihat tampaknya telah menariknya ke dalam dimensi yang tidak dikenalnya. Pada detik yang sama, tubuhnya terlempar dengan keras. Teriaknya, merasakan sensasi yang luar biasa mengerikan. Ketika tubuhnya terhempas oleh kekuatan yang tak terduga, ketika ia akhirnya bisa bangkit, pandangannya kabur dan ruang di sekitarnya seolah-olah terdistorsi. Tiba-tiba, muncul suara menggelegar yang membuatnya semakin bingung. Apa yang terjadi? Pikirnya, namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, keadaan semakin mengerikan. Lalu, ada suara-suara mengerikan dari dalam ruangan. Seruan orang-orang yang terjebak. Semua orang yang ada di tempat itu tampaknya berada dalam keadaan yang sama, menunggu sesuatu yang tak pasti. Di hadapannya, sekelompok individu tak jelas bentuknya muncul. Wajah mereka samar, tetapi suara mereka begitu mengerikan. Mereka bertanya, "Apakah kamu siap untuk mengikuti ujian hidup atau mati?" Suasana yang mengerikan dan suram seketika mengubah segalanya. Tapi, kemudian sebuah suara mengingatkannya, "Kami telah memilih 7 miliar kandidat, dan kini waktumu telah tiba. Kami akan menunjukkan kepada dunia siapa yang terpilih." Dengan pikiran yang bingung dan tidak bisa memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi, Ryu Hanbin berusaha bertahan di dunia yang baru ini. "Apa, aku mati?" Tanyanya dengan rasa bingung yang luar biasa. Sekarang, ia tahu bahwa hidupnya yang biasa telah berubah selamanya. Seiring dengan kenyataan bahwa ia mungkin terjebak dalam sebuah dunia baru yang penuh dengan peraturan tak terduga. Semua yang terpilih telah berkumpul. Lanjut suara itu dengan penuh keyakinan, seolah-olah mengingatkan setiap orang yang ada di sana bahwa mereka telah terjebak dalam takdir yang tak bisa dielakkan. Dan disinilah dia, berdiri di tengah ribuan kandidat lainnya yang juga tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dunia ini mungkin akan menguji seberapa kuat mereka bertahan hidup. Cerita berlanjut dengan suasana yang semakin tegang. Ryu Hanbin, yang sebelumnya merasa terpilih dalam sebuah dimensi yang misterius, kini merasakan perubahan yang drastis. Tiba-tiba, sinar terang yang sangat intens muncul, mengarah langsung ke tubuhnya. Saat itu juga, tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah dia sedang ditarik ke arah yang tidak diketahui. Ryu Hanbin mulai merasakan tubuhnya terangkat, seolah-olah dia sedang dipindahkan ke dunia lain. Dengan suara ribut dan tubuh yang mengapung, ia terbang menuju ke suatu tempat yang gelap dan penuh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Semua rasa bingung, cemas, dan takut berkumpul dalam dirinya. Tiba-tiba, tubuhnya mendarat dengan keras di tanah yang berwarna merah, menciptakan percikan darah. Suasana yang gelap dan suram ini mengingatkannya akan dunia yang penuh bahaya. Sekelompok sosok mengerikan muncul di sekitarnya, menuntutnya untuk menghadapi nasib yang telah ditentukan. Di tengah ketakutannya, suara-suara itu berteriak dengan kata-kata yang menghujam jiwanya mati.
seolah menghukum dia untuk kesalahan yang tak dia fahami sepenuhnya. Namun, saat itu Ryu Hanbin menyadari sesuatu yang mengerikan. Anjing besar yang sebelumnya menyerangnya, kini berada di hadapannya dengan tatapan penuh kebencian. Tanpa memberi ruang untuk berpikir lebih lama, Ryu Hanbin dengan amarah yang membara langsung memukuli anjing itu dengan batu besar yang ada di tangannya. Setiap pukulan yang dia berikan membawa rasa sakit yang mendalam. Seiring darah yang mulai mengalir dari tubuh anjing itu, "Mati!" teriaknya penuh amarah. Saat dia menghantamkan batu itu lagi, anjing itu berusaha melawan. Tapi dengan setiap pukulan, tubuhnya semakin lemah. Rasa takut dan kebingungannya berubah menjadi keberanian yang gelap saat dia mengetahui bahwa dia harus bertahan hidup dengan cara ini, melawan atau mati. Ryu Hanbin tak menyerah. Dengan tekad yang bulat, ia menggenggam batu itu lebih erat, siap untuk menghadapi apapun yang datang. Dunia yang aneh ini penuh dengan tantangan, dan dia tahu bahwa hanya dengan melawan dia bisa bertahan hidup. Momen ini menandakan awal perjalanan panjang untuknya, sebuah pertempuran antara hidup dan mati yang penuh dengan misteri dan kekuatan luar biasa. Apakah Ryu Hanbin akan berhasil mengatasi rintangan ini? Hanya waktu yang akan memberitahukan apakah dia akan menjadi yang terpilih, atau malah terjatuh dalam kesalahan yang tak terampuni. "Apa yang terjadi?" kata Ryu dengan suara berat, seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi. Di tengah kebingungannya, dia tak bisa berhenti tertawa. Mungkin untuk menutupi ketakutannya, atau mungkin karena rasa marah yang tak bisa ia kontrol. Dunia ini terasa begitu asing, dan ia merasa benar-benar terjebak. Namun, saat itu, sebuah suara dari sistem muncul di hadapannya. "Menguji kesadaranku," teriaknya, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Tiba-tiba, sebuah pesan muncul di layar transparan yang terhampar di depannya. Seperti sebuah sistem yang sedang mengawasi setiap langkahnya. Pesan itu kemudian berubah. "Apa kau ingin mengakhiri hidupmu?" Pertanyaan itu terasa sangat mengerikan, dan Ryu tak bisa menahan terkejut. "Apa?" bisiknya, bingung dengan makna yang tersembunyi di balik kata-kata tersebut. Tidak hanya membuatnya ketakutan, pesan ini semakin membuatnya merasa tak berdaya di dunia yang sama. Sekali tidak ia mengerti kenapa dia ada di sini, apa yang sedang terjadi. Namun, di tengah rasa cemas dan kebingungannya, Ryu mulai berpikir lebih jauh. Di dunia ini, tidak ada yang bisa ia percayai. Bahkan sistem yang seharusnya membantunya bertahan hidup, justru seolah-olah sedang mengujinya. Meski begitu, dia merasa ada satu hal yang jelas. "Aku tidak akan menyerah." "Apa yang terjadi padaku?" tanyanya pada dirinya sendiri. Namun dalam hati ia tahu jawaban itu, "Aku harus bertahan hidup." Di saat yang hampir putus asa itu, dalam dirinya yang hancur, ada suara yang mulai menggema, berteriak untuk bertahan, seolah-olah menantang dunia ini untuk membuatnya jatuh. Dunia ini mungkin tidak memberinya jalan keluar, tetapi Ryu tidak akan menyerah begitu saja. Seakan-akan, sistem yang telah membawanya ke dunia ini memberikan kesempatan untuk bertahan lebih lama. Pesan dari sistem muncul lagi, kali ini dengan peringatan yang lebih serius. "Yang terpilih telah menemukan kemauan dan semangatnya. Kekuatanmu telah ditingkatkan." Ryu merasakan energi baru itu memenuhi tubuhnya. Dan meskipun dia merasa masih lemah, dia tahu satu hal, "Aku tidak akan menyerah." Dengan langkah yang lebih pasti, Ryu mulai memikirkan bagaimana dia bisa bertahan lebih lama di dunia ini. "Mulai sekarang, aku perlu memikirkan tentang bertahan dan menemukan jalan keluar dari sini." Tekad baru itu membakar semangatnya. Dia tahu bahwa meskipun dunia ini penuh dengan ancaman dan kesulitan, ada sesuatu yang bisa ia andalkan, kemauan dan semangat untuk bertahan. Dan dengan itu, perjalanan Ryu untuk mencari jalan keluar dari dunia yang penuh bahaya ini dimulai. Dengan tekad yang lebih kuat dan kekuatan baru yang ia temukan dalam dirinya. Tidak tahu harus berbuat apa, dia terjebak dalam dunia yang penuh ancaman, dengan segala sesuatu yang terasa asing dan berbahaya. "Mulai sekarang, aku harus memikirkan cara bertahan hidup dan mencari jalan keluar dari sini. Dunia ini bukan tempatku," pikir Ryu Hanbin, sambil menatap sekeliling dunia yang penuh dengan reruntuhan. Tiba-tiba, sebuah panel kuning muncul di hadapannya, dengan tulisan yang jelas. "Silakan pilih satu keterampilan." Ketika dia mencoba memahami kejadian tersebut, sebuah suara dari dalam panel kembali terdengar. "Apa yang terjadi? Apa ini semua? Apa yang telah dipaksakan padaku?" Ryu Hanbin bertanya dengan cemas, merasa asing dengan semua yang terjadi padanya. Namun, dia sadar bahwa panel-panel ini mungkin adalah
Satu-satunya petunjuk untuk bertahan hidup di dunia ini, dia harus memilih kelas yang akan menuntunnya. Memandangi pilihan yang muncul di panel kuning, Ryu Hanbin tahu bahwa bertarung dengan kekuatan fisik saja tidak akan cukup. Dunia ini terlalu berbahaya, dan dia membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan bertahan hidup yang biasa. Aku tidak bisa bertarung hanya dengan tangan kosong. Aku perlu kelas yang benar-benar bisa membantuku. Gumamnya, memikirkan kelas yang harus dipilih. Salah satu pilihan yang muncul adalah warrior, seorang pejuang yang mengandalkan kemampuan fisik dan seni bela diri. Namun, meskipun terdengar menarik, Ryu Hanbin merasa bahwa kelas ini mungkin tidak cukup untuk menghadapi ancaman yang ada di dunia ini. Kelas jarak dekat, tapi sepertinya ini bukan pilihan terbaik untukku, pikirnya, merasa ragu. Kemudian, pilihan lainnya muncul magician, seorang penyihir yang mengendalikan sihir dengan kemampuan jarak jauh. Ini adalah pilihan yang menarik bagi Ryu Hanbin. Mengingat dunia ini penuh dengan kekuatan yang tak terduga, pilihanmu ditolak. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk kelas itu. Pesan sistem muncul di layar. Ryu Hanbin terkejut. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa memilih? Pikirnya, merasa bingung dan cemas. Dia tidak menyerah begitu saja dan mencoba kelas lain, yaitu Magic Swordsman, seorang pendekar pedang yang juga menggunakan sihir. Tetapi begitu ia memilihnya, pesan yang sama muncul. Pilihanmu ditolak. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk kelas itu. Ryu Hanbin merasa semakin terpojok. Apa yang salah dengan dirinya? Kenapa semua kelas ini tidak bisa dia pilih? Dia berusaha untuk tetap tenang dan terus mencari pilihan lain. Akhirnya, dia mencoba memilih heal, seorang penyembuh yang bisa membantu dirinya dan orang lain. Namun, sekali lagi, pesan yang sama muncul. Pilihanmu ditolak. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk kelas itu. Aku tahu itu. Kenapa aku tidak bisa memilih kelas apapun? Ujar Ryu Hanbin dengan wajah penuh keputusasaan. Kini, Ryu Hanbin merasa lebih bingung dari sebelumnya. Dunia ini begitu asing baginya, dan kini sistem yang ada di depannya seakan memberinya lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Namun, tiba-tiba, sebuah panel kuning kembali muncul dengan pemberitahuan mengejutkan. Kau terpilih sebagai kelas warrior. Ryu Hanbin terkejut. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Tidak ada perasaan bangga atau kebanggaan dalam dirinya, hanya rasa bingung dan kecewa. Itu bahkan bukan pilihan. Gumamnya, merasa seakan dunia ini semakin menekan dirinya. Tanpa memberikan banyak pilihan lagi, sistem mengeluarkan panel berikutnya. Kali ini, dia harus memilih senjata yang akan digunakan sebagai seorang warrior. Panel itu menampilkan berbagai senjata jarak dekat, pedang, kapak, dan alat lainnya. Senjata jarak jauh adalah suatu keharusan, seru Ryu Hanbin, berusaha tetap tegas dengan pilihannya, meskipun segala yang terjadi terasa sangat tidak sesuai harapannya. Akhirnya, dengan keyakinan yang kuat, dia menunjuk senjata yang dia inginkan, tombak panjang. Aku memilih tombak panjang, tidak ada lagi, serunya dengan penuh semangat. Namun, yang terjadi berikutnya sangat mengejutkan. Panel kuning muncul dengan kilatan cahaya, dan bukan tombak panjang yang muncul, melainkan pedang panjang. Ryu Hanbin pun panik. Bukan pedang panjang, tombak panjang. Teriaknya frustasi, merasa ada yang salah. Layar panel kemudian menunjukkan pesan awal yang membuat semuanya semakin tidak jelas. Ryu Hanbin semakin bingung dan marah. Apa ini? Kenapa ini terjadi? Teriaknya, berusaha mencari tahu apa yang salah dengan sistem ini. Dengan cepat, sebuah panel lain muncul. Kali ini memberitahu Ryu Hanbin bahwa ada kesalahan dengan proses ini. Ups, aku membuat kesalahan, kata sistem, dan pesan berikutnya menyatakan, sepertinya ada error dengan guideline. Ryu Hanbin menatap layar dengan ekspresi penuh kekhawatiran dan kebingungan, menyadari bahwa dunia ini penuh dengan kesalahan yang tak terduga. Kini, lebih dari sebelumnya, dia harus mencari cara untuk bertahan hidup di dunia yang penuh dengan sistem yang rusak dan penuh teka-teki. Ryu Hanbin, dengan ekspresi cemas, mengucapkan kata baik, seolah ragu dengan keputusan yang baru saja diambil. Di latar belakang, ada bayangan misterius yang bergerak, menciptakan suasana penuh ketegangan. Kata tapi, menandakan perubahan drastis dari ketenangan menuju ancaman yang jelas. Mulut besar yang menyeramkan dengan gigi tajam, menunjukkan bahaya besar yang mengintai. Ryu Hanbin, ketegangan meningkat dengan munculnya kata. Tapi sekali lagi, Ryu Hanbin menunjukkan bahwa meskipun ancaman mengerikan di depan mata, dia tidak akan menyerah begitu saja. Aku bahkan tidak ingin mati, ucap Ryu Hanbin dengan tegas. Kata-kata ini menandakan ketakutan.
namun juga tekad yang kuat untuk bertahan hidup dan menghadapi segala rintangan. Ryu Hanbin kini siap menghadapi pertempuran. Dengan keberanian, dia mengangkat pedangnya dan bersiap untuk bertarung, menunjukkan semangat juang yang tidak tergoyahkan. Ryu Hanbin, dengan pedang di tangan, berusaha mengayunkannya dengan sekuat tenaga. Namun tubuhnya yang lelah membuat setiap gerakan terasa berat dan tak sempurna. Meskipun keringat mengucur deras dan tubuhnya hampir terjatuh, ia tetap berusaha lagi. Setiap kali pedangnya bergerak pelan dengan suara yang menunjukkan kegagalan, semakin mempertegas frustasi dalam dirinya. Namun tekadnya tak luntur meski ia terjatuh ke tanah dengan suara ledakan. Dan rasa lelah yang menghantam dirinya membuat air mata mengalir karena ia merasa tak mampu bertahan. Namun ia terus berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa meskipun kelelahan ini, setidaknya ini lebih baik daripada batu. Dan meski setiap hari latihan semakin berat, sudah 7 hari sejak aku tiba di Selharatana, pikirnya. Ia tahu perjuangannya lebih dari sekedar kekuatan fisik, tetapi juga tentang ketahanan mental untuk terus bertahan. Dan meskipun tubuhnya tak mampu mengikuti keinginan hatinya, ia tetap berjuang, mengingat tujuannya untuk kembali ke rumah. Karena, bagaimanapun, aku berjuang untuk hidup. Itulah tekad yang terus membakar semangatnya untuk tidak pernah menyerah. Ryu Hanbin kini berada di dunia asing, Selharatana. Sudah 7 hari berlalu sejak kedatangannya. Dalam 7 hari yang penuh perjuangan ini, ia merasa tubuhnya semakin lelah. Setiap gerakan terasa berat, terlebih lagi saat ia mengangkat pedangnya untuk berlatih. Meski begitu, tekadnya untuk bertahan hidup semakin kuat. Dalam perjalanan ini, ia banyak berhadapan dengan monster yang mengerikan. Dan salah satunya adalah anjing neraka yang terus menguji kemampuannya. Dengan pedang di tangan, Ryu Hanbin terengah-engah saat berusaha menghadapi monster-monster itu. Setiap kali ia berusaha memukul, tubuhnya terasa semakin lemah. Namun tidak ada pilihan selain bertarung. Bahkan monster anjing neraka yang dia hadapi sudah naik level dan semakin sulit dikalahkan. Meskipun kesulitan semakin besar, ia tidak mau menyerah begitu saja. Apa yang terjadi? Apakah aku sudah terbiasa bertarung dengan monster ini? Seperti aku terbiasa bertarung dengan diriku sendiri, pikirnya. Seiring dengan semakin kerasnya pertarungan yang ia hadapi, setiap gerakan semakin terhenti. Namun dorongan untuk bertahan hidup dan melindungi dirinya sendiri tetap mendorongnya untuk terus berjuang, meski dengan tubuh yang lelah. Namun, dalam satu kesempatan, setelah ia mengayunkan pedangnya, ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Jadi aku hanya bisa melakukan ini, serunya dengan penuh tekad. Meski tubuhnya terhuyung lelah, ia tetap melangkah maju, berusaha untuk bertahan di tengah dunia yang keras ini. Ryu Hanbin tidak hanya berjuang melawan monster, tetapi juga berjuang melawan dirinya sendiri, melawan keputusasaannya, dan berusaha menemukan cara agar bisa kembali ke rumah. Namun, di setiap perjalanan, meski tidak ada yang memberinya jawaban, ia tidak bisa berhenti bertanya, apakah sistem ini disadap? Ia merasa terperangkap, namun tetap bertahan. Bagaimanapun juga, ia harus berjuang untuk hidup. Ryu Hanbin, setelah terus berlatih keras dengan pedangnya, merasa semakin lelah, tetapi tekadnya tidak pudar. Meskipun tubuhnya lelah dan pedangnya terasa semakin berat, ia bertekad untuk terus berjuang. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah ia sudah terbiasa berhadapan dengan tantangan yang berat seperti monster yang terus menghalangi jalannya. Lelah, ia memandang ke sekeliling, bertanya-tanya apakah ia akan terus bertarung dengan cara yang sama, hingga merasa seakan tidak ada jalan keluar. Namun, tiba-tiba, seperti sebuah takdir, ia merasa kekuatan baru dalam dirinya, seperti ada kekuatan yang mengalir, dan dengan satu teriakan, pedangnya menyambar dengan kekuatan yang luar biasa. Momen itu adalah titik balik dalam perjuangannya. Ketika ia menghadapi monster neraka, sesuatu dalam dirinya berubah. Keahlian bertarungnya meningkat drastis, dan ia mencapai level 2 dalam perjuangannya, membuktikan bahwa ia bukan hanya bertarung dengan monster, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Dengan kekuatan yang baru, Ryu Hanbin tidak ragu untuk melawan. Meskipun ia tahu bahwa setiap langkahnya dipenuhi dengan risiko, monster yang semula menakutkan kini tampak lemah, dan ia bisa merasakan bahwa ia semakin dekat dengan tujuannya. Level 2 adalah awal yang baru. Ketika ia berhasil mengalahkan anjing neraka level 2, ia mendapatkan 22 XP, yang semakin mendekatkannya ke kemenangan.
Tapi perjalanan Ryu Hanbin tidak berhenti di sini. Keinginan untuk bertahan hidup dan berkembang semakin kuat. Namun, di dalam dirinya, ia tidak bisa menahan rasa bingungnya. Apakah ia hanya bisa melakukan ini? Bertarung dengan monster meski tidak memiliki bakat alami dengan pedang. Jawaban atas pertanyaannya itu akan datang seiring dengan bertambahnya pengalaman dan kekuatannya yang kini semakin terasa. Setelah menenangkan diri dan merenung sejenak, Ryu Hanbin merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Levelnya yang baru saja naik membuka sebuah potensi baru. Dengan keterampilan yang baru didapatkan, dia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dia menatap pedangnya, masih bergetar karena usaha kerasnya untuk melawan monster yang lebih kuat darinya. Aku akhirnya menang, gumamnya pelan, seolah tidak percaya bahwa dia bisa mengalahkan musuh yang sangat kuat. Namun, Ryu tahu bahwa kemenangan ini belum berakhir begitu saja. Di balik setiap kemenangan, ada tantangan yang lebih besar menunggu di depan. Sebuah suara dari dalam dirinya berbisik bahwa ini baru permulaan. Dengan pedang yang kini terasa lebih ringan di tangannya, Ryu melangkah maju. Tujuan utamanya adalah untuk menjelajahi lebih jauh dan memecahkan misteri yang ada di dunia ini. Dunia yang penuh dengan tantangan dan bahaya, namun juga peluang besar untuk meraih kekuatan sejati. Setelah beristirahat sejenak, dia mulai merencanakan langkah berikutnya. Ini baru permulaan, ujarnya dengan senyum di wajahnya, bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Ryu Hanbin kini merasa lebih percaya diri setelah berhasil mengalahkan anjing neraka. Meskipun dia tidak pernah benar-benar belajar cara menggunakan pedang dengan benar, keahliannya dalam menikam berkembang dengan pesat. Ini memberinya kemampuan untuk menghadapinya dengan mudah. Bahkan meski dia merasa belum menguasai teknik dasar memegang pedang, saat duduk dan menikmati daging dari anjing neraka yang telah dibunuhnya, dia merenung. Meski tubuhnya masih terasa lelah, ada rasa puas dalam dirinya karena telah berhasil mengalahkan makhluk yang sangat kuat. Namun, saat memeriksa lebih lanjut dunia sekitarnya, dia menemukan bahwa banyak hal di tempat ini tampak seperti bagian dari sebuah sistem yang lebih besar, yang entah diciptakan oleh siapa atau dengan tujuan apa. Dia menemukan informasi yang mengejutkan tentang darah anjing neraka mengandung kelembaban, karbohidrat, serat, dan mineral penting. Semua ini memberikan wawasan baru bagi Ryu Hanbin tentang bagaimana cara bertahan hidup di dunia ini. Daging dan darah anjing neraka ternyata bukan hanya bisa dimakan, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Semua ini semakin memperjelas bahwa di dunia ini, segala sesuatunya memiliki fungsi. Meskipun banyak hal yang terlihat aneh dan tidak sesuai dengan pemahaman yang biasa. Namun, di balik semua itu, Ryu Hanbin merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik keberadaannya di tempat ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa dirinya dan orang-orang lainnya dibawa ke dunia ini dengan alasan tertentu. Meskipun dia belum bisa mengungkap sepenuhnya apa yang ada di baliknya, melihat banyaknya petunjuk dan sistem yang ada, Ryu Hanbin merasa bahwa dirinya hanya bagian dari permainan yang lebih besar. Setelah beberapa waktu, sebuah pesan dari sistem memberikan informasi penting. Ryu Hanbin bisa meninggalkan wilayah ini setelah mencapai level 5 dan bertemu dengan mereka yang terpilih. Hal ini membuatnya semakin penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa dia dan orang-orang lain dibawa ke sini? Apa tujuan dari semua ini? Dengan tekad yang semakin kuat, Ryu Hanbin memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Dunia yang penuh misteri ini, dengan segala tantangannya, akan segera mengungkap lebih banyak lagi. Dan Ryu Hanbin tahu bahwa dia harus siap menghadapi semuanya. Karena meskipun jalannya tidak akan mudah, dia percaya bahwa setiap langkah yang ia ambil akan membawa dia lebih dekat kepada jawaban yang selama ini dicari. Ryu Hanbin bertanya-tanya dalam hati, Gunung Batu, apa ini? Sepertinya ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi. Dan dia tahu bahwa langkah selanjutnya akan sangat penting. Tampilan layar memberikan penjelasan lebih lanjut tentang Gunung Batu, yang diidentifikasi sebagai zona awal. Di sini, angka kematian lebih rendah, memungkinkan pemain untuk mendapatkan EXP dengan lebih efisien. Monster level rendah berkeliaran di wilayah ini, dan ini merupakan tempat yang cocok bagi pemain untuk berlatih dan berkembang tanpa banyak risiko. Ini adalah area yang memberikan kesempatan bagi pemain untuk meningkatkan kemampuan mereka sebelum melangkah lebih jauh. Sementara itu, Ryu Hanbin semakin tertarik dan lebih bersemangat. Layar menunjukkan jika pemain mencapai level 5, mereka akan memiliki kemampuan untuk bertemu dengan pemain lain di area Selnaratna.
tempat yang sepertinya sangat penting dalam perjalanan ini. Dia menyadari bahwa dengan mencapai level 5, perjalanan baru yang lebih menantang akan dimulai. Ryu Hanbin semakin bersemangat, seraya berteriak dengan penuh semangat. Jika aku bisa ke level 5, aku bisa pergi ke area berikutnya. Aku bisa bertemu dengan pemain lain dan level up ke level 20. Ekspresi wajahnya menggambarkan rasa ingin tahunya yang semakin besar. Seolah-olah dia melihat petualangan besar yang akan segera datang. Dia membayangkan hal-hal luar biasa yang akan terjadi ketika dia mencapai level tersebut. Sebuah visual menunjukkan dua area yang berbeda, zona aman, yang merupakan tempat pemain bisa mencapai level 5, dan area utama yang lebih berbahaya, di mana pemain bisa berlanjut ke level 20 dan menghadapi tantangan yang lebih besar. Ryu Hanbin mulai berpikir tentang strategi. Apakah ia akan memilih menjadi seorang pemain solo atau bergabung dengan kelompok? Keputusan ini akan sangat menentukan perjalanan ke depannya. Di panel ini, layar menunjukkan lebih detail tentang opsi yang dimiliki pemain. Jika dia mencapai level 5, dia bisa melanjutkan perjalanan ke area selanjutnya, bertemu dengan pemain yang terpilih, dan meningkatkan levelnya lebih lanjut. Pikiran ini menggetarkan hatinya, karena dia tahu bahwa masa depan yang penuh tantangan menantinya di depan. Ryu Hanbin berbicara lagi dengan penuh keyakinan. Ia meyakini bahwa jika dia mencapai level 20, dia akan dipindahkan ke benua Selna, tempat di mana petualangan yang lebih besar dan serius akan dimulai. Itu adalah tempat yang sangat berbeda dari yang dia temui selama ini. Namun, seiring dengan pemikirannya, muncul sebuah pertanyaan yang mengguncang. Benua Selna, apa yang aku punya untuk pergi ke sana? Rasa ragu mulai muncul di hatinya. Ia menyadari bahwa perjalanan ini tidak semudah yang dibayangkan. Setelah mendapatkan XP dan berhasil naik level, Ryu Hanbin melanjutkan perburuannya. Targetnya kali ini, anjing neraka level 3. Makhluk buas yang dikenal ganas dan tak kenal ampun. Dengan kemampuan baru yang diperoleh saat naik level keahlian yaitu Side Slash, Ryu Hanbin kini lebih percaya diri menghadapi tantangan di depan mata. Aku terus menghadapi anjing neraka yang terus berevolusi, gumamnya dalam hati. Anjing neraka level 3 kini menjadi lawan yang harus dihadapi. Makhluk ini memiliki kekuatan setara dengan seorang warrior pemula tanpa perlengkapan. Tubuhnya berwarna merah pekat, dengan gigi besar dan tajam, mata menyala merah, serta rambut kuning yang menjulang di sepanjang punggungnya membuat penampilannya tampak semakin menyeramkan. Pertarungan demi pertarungan dilalui Ryu Hanbin. Terkadang ia terluka akibat gigitan atau cakaran musuh. Namun semangat juangnya tak pernah padam. Dengan penuh tekad, ia menghadapi setiap anjing neraka yang datang menyerang. Salah satu pertarungan sengit terjadi ketika seekor anjing neraka level 3 menerjangnya tanpa ampun. Ryu Hanbin sempat terdesak dan terlempar ke tanah. Namun, dengan kecerdikannya, ia menggenggam segenggam tanah dan melemparkannya ke mata musuh, membutakan penglihatan anjing tersebut untuk sesaat. Kesempatan itu tak disia-siakan. Dengan cepat, ia melancarkan serangan. Menggunakan keahlian barunya, Side Slash, serangan itu begitu kuat hingga menewaskan anjing neraka itu dalam satu tebasan. Tubuh makhluk itu roboh, dan sistem memberinya tambahan 81 XP, cukup untuk kembali naik level. Aku berhasil, seru Ryu Hanbin dengan gembira. Hari itu adalah hari ke-27 sejak ia terjebak di dunia asing ini, dan ia berhasil naik ke level kelima. Kini, ia memiliki 3 keahlian bertarung. Pertama tusuk, kedua Side Slash, ketiga Vertical Slash. Kekuatan tubuhnya pun semakin terasa. Jika dulu mengangkat pedang panjang di kedua tangannya adalah perjuangan berat, kini senjata itu dapat ia kendalikan dengan mudah dan penuh tenaga. Ia benar-benar bisa merasakan hasil dari kerja keras dan peningkatan statistiknya. Namun, di tengah kegembiraannya, tiba-tiba muncul pesan aura di sistem yang selama ini menuntunnya di dunia ini. Apa ini? Gumamnya bingung. Matanya membelalak saat membaca pemberitahuan sistem. Level yang semula 4 kini berubah menjadi pertama bukan naik, malah turun. Keringat dingin mulai bercucuran. Ryu Hanbin terpaku. Ia benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Segalanya terasa begitu tidak masuk akal. Usahanya, pertarungannya, keahliannya semua tampak sia-sia jika sistem ini terus mengacau. Kenapa? Apa maksudnya ini? Bisiknya dengan suara gemetar. Kebingungan dan ketidakpastian kini mengisi pikirannya. Apa arti semua ini? Apakah ini hanya kesalahan sistem?
Atau ada sesuatu yang lebih besar yang belum ia ketahui? Walaupun Ryu Hanbin terlihat panik, ia berusaha tetap tenang. Sambil tertawa kecil, ia bergumam, hahaha, deadline-nya awal lagi. Itu cuma pesan, kan? Apakah pesan pop-up level bisa disadap? Ia lalu membuka status window. Namun, setelah melihatnya, Hanbin benar-benar panik. Ternyata levelnya benar-benar turun ke level pertama. Anehnya, skill dan status fisiknya tidak berkurang. Mencoba menenangkan diri, ia berkata pelan, tenang, aku harus tetap tenang. Jadi, aku kembali ke level 1, tapi status dan skillku tidak berubah. Masih seperti sebelumnya. Ryu Hanbin mulai menganalisis situasi. Tempat ini zona aman, jadi itu berarti anjing neraka juga level 1, bukan? Kalau begitu, aku bisa mendapatkan status lebih mudah. Namun saat ia melihat musuhnya, wajah Ryu Hanbin berubah drastis. Dengan ekspresi terkejut, ia berseru, ini, brengsek, luar biasa. Anjing itu memang level 1, tapi kekuatannya justru lebih besar dari sebelumnya. Dugaan Ryu Hanbin ternyata salah. Anjing-anjing neraka itu memang turun ke level 1, namun kekuatan mereka justru meningkat. Mereka menjadi lebih buas, lebih ganas, dan lebih sulit dikalahkan. Namun Ryu Hanbin bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia bertarung mati-matian, mempertaruhkan nyawanya dalam setiap pertarungan. Ia berhasil membunuh satu ekor anjing neraka level 1, yang kekuatannya tidak masuk akal. Dalam hati, Ryu Hanbin bergumam, setiap pertarungan ini selalu tentang hidup dan mati. Setelah mengalahkan monster itu, sistem menaikkan levelnya menjadi level keempat, tapi begitu ia hendak naik ke level 5, levelnya tiba-tiba turun kembali ke level 1, menjadi swordsman level 1. Situasi itu terus berulang. Ryu Hanbin membunuh monster demi monster, naik ke level 4, lalu turun lagi ke level pertama, tidak peduli seberapa banyak monster yang ia habisi. Berapa kali ia mengulang, hasilnya tetap sama. Puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali. Lingkaran yang menyiksa itu tak pernah berakhir. Tolong, aku mohon, biarkan aku naik ke level 5. Biarkan aku keluar dari tempat ini, serunya dalam hati. Namun sistem hanya menjawab dengan satu hal. Error. Tak ada jalan keluar, tak ada harapan. Ryu Hanbin mulai terpuruk dalam keputusasaan. Ia berteriak, marah, menangis, namun jawabannya selalu sama. Level 1. Kemudian, seekor anjing neraka berkepala 3 muncul. Levelnya jauh di atas monster lainnya. Tapi kali ini, Ryu Hanbin telah menjadi monster itu sendiri. Dengan tubuh yang semakin besar, berotot, lincah, dan kuat, ia menghadapinya tanpa gentar. Dengan 3 skill yang ia miliki, stab, side slash, dan vertical slash, ia mengalahkan anjing berkepala 3 itu dengan mudah. Setelah pertarungan usai, ia membuka statusnya. XP tersisa 77. Tinggal sedikit lagi menuju level 5. Orang bilang angka 7 itu angka keberuntungan. Lucky 7, semoga kali ini berhasil. Selama 7 tahun terakhir, ia telah hidup dalam neraka ini, membunuh, bertahan, dan berharap. Ia membuang bangkai monster itu ke lubang yang ia gali sendiri. Di sana, tertimbun tumpukan tulang-tulang putih, bekas dari ribuan monster yang telah ia bunuh. Ryu Hanbin menatap ke depan. Meskipun terjebak dalam lingkaran tanpa akhir, tubuhnya tak menua. Cedera sembuh dalam sehari, kekuatan dan kecepatannya tetap sama. Namun skillnya tak pernah bertambah. 3 saja, hanya 3 stab, side slash, vertical slash. Tapi dengan 3 skill itu, Ryu Hanbin bertekad, aku akan bertahan, aku akan keluar, aku akan menghancurkan sistem ini. Tiba-tiba, dari dalam lubang yang dipenuhi tulang belulang monster anjing, bangkit sesosok makhluk mengerikan. Tulang-tulang itu saling menyatu membentuk tubuh raksasa berkepala anjing neraka. Matanya membara merah darah, dan setiap gerakannya menebar aura maut. Makhluk itu mendongak, membuka rahangnya yang besar, lalu wush, menembakkan bola energi seperti laser yang membelah udara, menghantam lurus ke arah satu sosok manusia. Namun, Ryu Hanbin tidak bergeming. Dengan satu tangan, ia mengangkat pedangnya tenang, mantap, seperti prajurit yang sudah terbiasa hidup dan mati. Tak ada rasa gentar di wajahnya, hanya senyum tipis yang menghiasi bibirnya. Melihat bagaimana kau merangkak keluar dari sana sendiri, sepertinya aku cukup beruntung hari ini, ucapnya ringan, namun menusuk. Matanya menatap tajam ke arah makhluk itu. Aura pertarungan memancar dari tubuhnya. Anjing neraka itu memang makin kuat, tapi statku juga terus meningkat, katanya yakin. Monster seperti ini
ditempatkan untuk membantu yang terpilih agar jadi lebih kuat. Tapi bukankah mereka juga ada di sini supaya kita bisa membunuh mereka? Ia menyeringai, tatapannya tajam bagaikan pedang. Bagaimana caranya membunuh sesuatu yang sudah mati? Ya, mungkin itu bisa ditanyakan tentangku. Ryu Hanbin berdiri tegap, menantang makhluk raksasa itu tanpa rasa takut. Di wajahnya terpancar kepercayaan diri seorang yang telah ditempa berkali-kali oleh kematian. Sementara itu, di suatu dimensi lain tempat yang tak terikat, ruang dan waktu terlihat, sebuah sosok hitam putih, tak berwajah, tak bernama. Ia berdiri di tengah ruang kosong, pikirannya menggema seperti gema mesin. Guideline selesai mengirimkan yang terpilih. Mulai operasi Jaren Ratna kelima, suara dalam pikirannya terdengar datar. Bukan manusia, bukan pula dewa, hanya entitas yang menjalankan protokol. Ia menghela napas, jika itu bisa disebut napas, dan berkata lagi dalam hati, "Aku sudah terbiasa dengan ini. Ini kelima kalinya. Bahkan jika itu dunia lain, para pemain biasanya hanya butuh 1 tahun untuk menyelesaikannya. Kuharap kali ini ada beberapa pemain yang berguna." Tiba-tiba, sebuah kotak logam muncul di hadapannya. Kotak kecil, berkarat, dan terlihat seperti barang rongsok. Dengan kesal, ia menendangnya. "Apa ini? Dunia macam apa ini? Apa ini dibuang? Rusak." Layar sistem holografik muncul dari permukaan kotak. "Dunia, Ryu Hanbin. Status, terkunci dalam Telharatna. Keterangan, dunia ini telah dibuang." Sosok itu terdiam, matanya menyala untuk sesaat. Telharatna, dunia buangan. Sekilas, gambaran dari dunia itu muncul. Tempat penuh monster, kekacauan, dan hukum survival. Dunia yang tak pernah dirancang untuk stabil, hanya untuk membinasakan. Jadi ini sisa dari eksperimen sebelumnya, atau pemain yang seharusnya mati, tapi berhasil bertahan. Ia menatap layar dengan rasa waspada. Dunia Ryu Hanbin bukan dunia biasa. Itu adalah dunia buangan. Dunia yang dibuang oleh sistem. Dunia yang tak seharusnya ada. Dan kini, sistem kembali menyadari eksistensinya. Di dalam sel Heratna, Ryu Hanbin masih belum tahu bahwa dirinya hanyalah pion dari permainan yang jauh lebih besar, bahwa dunianya telah dibuang. Tapi ia tidak peduli. Selama ada musuh di depannya, selama ia masih bisa bertarung, selama pedangnya masih bisa diayunkan, ia akan terus hidup.